Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Shalom. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan menyertai kita pada pagi hari ini. Baik, kita akan segera mengawali ibadah pada pagi hari ini, namun izinkan kami membacakan Warta Jemaat Lisan Minggu 27 September 2020 yang demikian. Yang pertama, jadwal ibadah Minggu 4 Oktober 2020 dengan pembagian waktu sebagai berikut. Pukul 6 pagi, Rayon Turen Timur dan Sedayu Tanggung. Pukul 17.00 atau jam 5 sore, Rayon Turen Barat dan Talok. 2. Warga jemaat yang lanjut usia bisa mengikuti ibadah minggu di kelompok yang telah ditata jadwalnya sebagai berikut. 1. Rayon Turen Barat, tempat di Ibu Susi, jam 9 pagi. 2. KRW Filipi dan Yudea, Rayon Turen Timur, tempat di Ibu Erna, jam 9 pagi. 3. KRW Bethlehem, Rayon Turen Timur, tempat Bapak Syekh Pangrekso, jam 9 pagi. 4. Rayon Talok, tempat Ibu Dewi Suwarso, jam 9 pagi. 5. Rayon Sedayu Tanggung, tempat Bapak Antonius Eko, jam 9 pagi. 3. Bagi warga jemaat yang sedang sakit, menderita penyakit kronis atau menaun dan atau tidak berkenan berkumpul karena alasan sosial, physical distancing, sehingga tidak bisa mengikuti ibadah secara berjemaat, baik di gedung gereja maupun di kelompok-kelompok biasa, mengikuti ibadah secara online pada pukul 6 pagi. 4. Batasan umur maksimal untuk ibadah di gedung gereja semula 55 tahun diubah menjadi 60 tahun. 5. Ibadah minggu untuk anak pratama dan madya, usia TK dan SD dilakukan secara online, sedang untuk remaja dan yang belum sidi bisa mengikuti ibadah warga dewasa. 6. Informasi persembahan ibadah minggu sebagai berikut. A. Persembahan ibadah minggu umum dan ibadah minggu lansia dan patuen 13 September 2020 sebesar Rp3.650.000. B. Untuk lebih jelas dan rinci bisa dibaca di Warta Jemaat yang dikirim bersamaan dengan link ibadah online. 7. Informasi perjamuan kudus Ikumene. A. Jadwal perjamuan kudus Ikumene ditata layani sebagai berikut. 1. Minggu 4 Oktober 2020, Gereja Pepantan Pojok, jam 6 pagi. 2. Minggu 4 Oktober 2020, Gereja Pepantan Majang Tengah, jam 8 pagi. 3. Minggu 11 Oktober 2020, Talok dan Sedayu Tanggung, jam 6 pagi. 4. Minggu 11 Oktober 2020, Turen Timur, jam 10 pagi. 5. Minggu 11 Oktober 2020, Turen Barat, jam 17.00. 6. Minggu 25 Oktober 2020, Gedok Wetan 1, jam 6 pagi. 7. Minggu 25 Oktober 2020, Gedok Wetan 2,
waktu jam 16.00. B. Jadwal cawisan persiapan perjamuan kudus bagi warga jemaat Induk Turen. 1. Turen Timur, Selasa 29 September 2020, waktu 18.00, tempat gereja, pelayan Diaken Swastanu. 2. Talok, Kamis 1 Oktober, waktu 18.00, tempat gereja, Penetua Luki Menahemi. 3. Sedayu Tanggung, Selasa 6 Oktober 2020, waktu 18.00, tempat gereja, Penetua Pujiatmono. 4. Turen Barat, Kamis 8 Oktober 2020, 18.00, tempat gereja, pelayan Diaken Dwi Agustiningsih. Catatan: 1. Dalam cawisan ada persembahan. 2. Tidak ada batasan usia. Maaf, 2 ya. 2. Tidak ada batasan usia. 3. Warga jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan sebagainya. 4. Bagi warga jemaat yang belum berkenan cawisan secara berjemaat atau datang di gereja karena mempunyai pertimbangan lain, bisa mengikuti cawisan secara online. 5. Bagi warga jemaat yang belum berkenan melaksanakan perjamuan kudus secara berjemaat atau datang di gereja karena mempunyai pertimbangan yang lain, sakit, memiliki penyakit kronis, bisa mengikuti secara online dan menghubungi majelis pendamping untuk dipersiapkan roti atau hosti dan anggur perjamuan paling lambat tanggal 8 Oktober 2020. Demikian warta Jemaat Lesan Minggu 27 September 2020. Semoga apa yang menjadikan program kita, Tuhan selalu beserta kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat nomor 5. Kita pujikan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah, namamu. Kami
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita masuk pada panggilan ibadah. Ibadah penutupan bulan Kitab Suci pada hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa, Sang Khalik Semesta, yang memelihara dan mengasihi umat-Nya dengan penuh kesetiaan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, tema ibadah pada minggu pagi ini, yaitu penutupan bulan Kitab Suci ini, adalah Firman Khalik Semesta. Jemaat diberkati Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 145. Kita pujikan bagian pertama dan kedua. Mari tuturkan kembali. Kisah yang indah benar.
Jemaat diberkati Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Baik yang kita lakukan dengan tingkah laku kita maupun tutur kata kita. Jemaat diberkati Tuhan, mari pada minggu pagi ini kita datang pada Tuhan untuk memohon pengampunan dan sekaligus kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa memberkati dalam kehidupan kami. Pada saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terlebih ya Bapa, atas kasih setia-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Bapa, begitu besar kasih-Mu itu, tetapi apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami tidak seturut dengan kehendak-Mu. Seringkali kehidupan kami ya Bapa, kami lalui dengan penuh kesalahan, baik yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami, orang tua kami, terlebih kepada-Mu. Bahwa dalam surga, di dalam minggu pagi ini, kami mohon pengampunan dari-Mu. Dan pada saat ini juga ya Bapa, kami nanti juga akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman-Mu ini nanti dapat tertanam di dalam hati kami, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam tuntunan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang berkati dalam nama Tuhan, kita telah menerima pengampunan dari Tuhan. Untuk itu, terimalah berita anugerah yang terdapat di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 yang demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jemaat diberkati Tuhan, mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 34. Kita pujikan bagian pertama dan ketiga, disalib Yesus di Kalvari. Dosaku yang kecil
Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 21, ayatnya yang ke-23 hingga 32. Matius 21, ayat yang ke-23 hingga yang ke-32. Ada 2 perikop. Perikop yang pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang 2 orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat yang ke-32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Berbahagialah bagi kita semua yang senantiasa membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih memberlakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Jemaat diberkati Tuhan, selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada saat ini kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan dalam keadaan penuh sukacita. Jemaat diberkati Tuhan, ketika saya membaca
firman ini saya teringat akan khotbah salah satu pendeta yang bercerita demikian, di mana di sebuah gereja itu ada pendeta baru. Seperti biasa kalau ada pendeta baru, pasti yang ke gereja penuh. Selesai ibadah, Pak Pendeta menyalami semua warga jemaatnya. Sampai pada seorang ibu yang membawa anak kecil kira-kira berumur 10 tahun. Pak Pendeta bertanya, "Bu, kenapa anaknya kok enggak diikutkan ke sekolah minggu?" Si ibunya menjawab, "Maaf Pak Pendeta, anak saya ini sulit sekali diajak ke gereja. Ini saja ke gereja karena saya kasih tahu kalau ada pendeta baru." Pak Pendeta menjawab, "Oh begitu." Akhirnya Pak Pendeta bertanya kepada anak itu, "Dek, berarti hari Minggu depan adik ke gereja lagi ya? Nanti bisa bertemu lagi dengan Pak Pendeta baru." Singkat cerita, minggu berikutnya setelah selesai ibadah, Pak Pendeta kembali menyalami warga jemaatnya. Sampai kepada ibu ini, Pak Pendeta bertanya, "Ibu, kenapa anaknya kok enggak kelihatan? Apa sudah ikut di sekolah minggu?" Si ibu menjawab, "Tidak Pak Pendeta, kemarin itu sudah saya katakan anak saya ini sangat sulit untuk diajak ke gereja, dan sekarang dia di rumah." Pak Pendeta menjawab, "Baiklah, nanti saya akan sowan ke rumah jenengan." Kemudian beberapa hari Pak Pendeta berkunjung ke rumah ibu ini dan ngobrol berikut dengan si anak kecil ini. Pak Pendeta mengajukan pertanyaan kepada si anak kecil ini, "Adik, kalau disuruh memilih neraka sama surga, pilih yang mana?" Si adik kecil ini berkata, "Saya pilih surga Pak Pendeta." Akhirnya Pak Pendeta juga kembali mengatakan, "Kalau adik pilih surga, berarti hari Minggu datang ke gereja ya. Nanti Pak Pendeta akan saya kasih tahu, Pak Pendeta akan mengasih tahu jalan menuju ke surga." Tetapi beberapa hari sebelum hari Minggu itu, Pak Pendeta menulis surat untuk keluarganya, karena pada waktu itu memang belum ada HP. Jadi mengirim kabar itu lewat surat. Selesai membuat surat, Pak Pendeta pergi untuk mengirim surat. Tetapi Pak Pendeta karena masih baru tidak tahu kantor posnya itu ada di mana. Secara kebetulan di tengah jalan Pak Pendeta ini ternyata bertemu dengan si anak kecil ini yang baru pulang sekolah. Pak Pendeta memanggil anak kecil ini, "Adik, Pak Pendeta bisa minta tolong?" Si anak kecil menjawab, "Minta tolong apa Pak Pendeta?" "Pak Pendeta, tolong dikasih tahu jalan menuju ke kantor pos." Si anak kecil ini tidak menjawab, tetapi memandang Pak Pendeta dengan penuh tanda tanya. Pak Pendeta kembali bertanya, "Adik, kenapa kok diam dan memandang Pak Pendeta seperti itu?" Si anak kecil ini berkata, "Pak Pendeta bohong. Katanya mau nunjukin saya jalan ke surga. Nyatanya jalan ke kantor pos saja tidak tahu." Si anak kecil ini sambil lari. Pak Pendeta hanya diam dan memandang anak kecil ini lari sambil tersenyum dan geleng-geleng kepala. Jemaat diberkati Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini
di mana di sana dikatakan di ayat 23, imam-imam kepala serta tua-tua Yahudi bertanya kepada Yesus. Pertanyaan imam-imam ini dengan pertanyaan Pak Pendeta maknanya lain. Kalau Pak Pendeta bertanya kepada anak kecil ini tadi bermaksud agar si anak kecil ini mau ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan sehingga imannya bisa tumbuh dengan baik. Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat ini tidak. Pertanyaannya mengandung jebakan, di mana pertanyaan tua-tua Yahudi ini kepada Yesus tentang kuasa. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu? Jemaat diberkati Tuhan, persoalan utama yang menjadi perhatian pada para tokoh agama Yahudi ini terkait dengan pelayanan Yesus. Di sini bukan karena masalah benar tidaknya ajaran Yesus sesuai atau tidak dengan kitab suci, tetapi mereka justru mempersoalkan dari mana dan dari siapa kuasa yang Yesus miliki ini. Seperti biasa, mereka selalu berpikir mengenai tanda atau bukti, karena mereka mengetahui dengan latar belakang kehidupan Yesus. Yesus ini tidak pernah belajar teologi seperti yang dilakukan oleh para tua-tua Yahudi dan orang-orang Farisi ini. Tetapi Yesus mampu melakukan lebih daripada yang mereka lakukan. Yesus lebih paham dalam mengartikan dan menerjemahkan firman Tuhan. Jemaat diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita tidak usah mengajukan pertanyaan yang sama. Kita justru harus yakin dan percaya akan kuasa Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, di ayat yang ke-24, ketika Yesus mendapat pertanyaan ini juga tidak langsung memberikan jawaban. Di mana di sana dikatakan, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawaban kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Di sini Yesus memberikan pertanyaan kepada para tua-tua Yahudi dan orang-orang Farisi ini, yaitu tentang baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan, para tokoh agama itu menjawab tidak tahu. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan tentang Yohanes Pembaptis, padahal bukannya mereka itu tidak tahu, tapi mereka menjawab hanya demi keamanan mereka sendiri. Mereka ini takut kepada orang banyak, tetapi mereka tidak takut kepada Allah. Justru mereka telah berdusta. Jemaat yang diberkati Tuhan, sampai saat ini pola pikir yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini masih banyak dipelihara.
Demi keamanan dan kenyamanan, banyak yang tidak berani mengutarakan kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita perlu memikirkan dan merenungkan apakah yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan pola pikir yang demikian. Jemaat yang diberkati Tuhan, di ayat yang ke-28 sampai ke-32 ini Yesus memberikan perumpamaan. Perumpamaan ini merupakan sindiran yang sangat keras kepada tua-tua Yahudi dan ahli Taurat ini. Di mana di sana dikatakan Yesus ada seorang bapak yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama disuruh pergi untuk bekerja di kebun anggur dan menjawab iya. Tetapi nyatanya tidak pergi. Inilah yang digambarkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu. Mereka mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya. Kemudian di perumpamaan yang kedua, anak yang kedua juga disuruh pergi bapaknya untuk bekerja di kebun anggur. Tetapi anak kedua ini tidak mau. Tapi karena dia menyesal, akhirnya anak ini pergi juga. Anak yang kedua ini digambarkan sebagai pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Mereka adalah orang-orang yang berdosa, tetapi mereka menyesal dan bertobat, sehingga merekalah yang layak di dalam kerajaan surga. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan, kasih setia dan pengampunan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Dengan tegas Yesus katakan kepada imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang Farisi, begitu juga semua orang yang mendengar Yesus ketika itu, bahwa ternyata jabatan hamba Tuhan sekalipun tidak menjadi jaminan akan mendapat hidup di dalam kerajaan surga jika tanggung jawabnya tidak dijalankan. Sebaliknya, orang sejat apapun tidak mustahil beroleh kemurahan dan pengampunan dari Tuhan jika ia menyesali dan bertobat atas kejahatan yang telah dilakukan di dalam kehidupannya. Jemaat diberkati Tuhan, memang bukan karena perbuatan baik kita maka kita beroleh keselamatan, melainkan karena kasih karunia semata. Namun keselamatan itu harus kita pertahankan dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Untuk itulah yang layak di hadapan Tuhan adalah dia yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita terus melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kita. Kita terus membaca kitab suci agar semakin bertumbuh di dalam iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa menjawab dengan kebenaran firman Tuhan. Selamat merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh boleh kita akhiri. Jemaat diberkati Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri.
kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Jemaat diberkati Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 287B. Kita pujikan bagian pertama dan kami mohon kotak persembahan yang di depan dibawa masuk. Kidung Jemaat 280B, kita pujikan bagian pertama. Sekarang beri syukur. Jemaat berkati Tuhan, mari kita satu hati, kita masuk di dalam doa syafaat kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau telah berkati di dalam kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga atas kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang telah Kau taburkan dalam kehidupan kami. Mampukan setiap kami ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi anak-anak-Mu untuk selalu menjalankan kebenaran dalam kehidupan kami. Bahwa dalam surga pada saat ini kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini ya Bapa, terkhusus GKJW Jemaat Turen ini. Berkati melalui program-program yang ada ya Bapa. Berkati para pelayannya, mulai dari Bapak Pendeta, Guru Injil, Penatua Diaken, para pamong, ketua KRW, badan pembantu, dan semua yang ikut menatalayani di dalam kegiatan GKJ Jemaat Turen ini. Begitu juga warga jemaat ya Bapak, berkati mereka semua. Bahwa dalam surga, bimbing hati dan pikiran kami semua agar tetap setia dan terus bertekun di dalam persekutuan untuk senantiasa membaca Alkitab di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pula untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terbaring sakit. Jamah dan pulihkan ya Bapa, sehingga saudara kami ini dapat melakukan aktivitasnya kembali. Kami berdoa pula untuk saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Berkati ya Bapa, agar saudara kami ini dapat melalui segala kesulitan hidupnya dengan berserah kepada-Mu. Bahwa di dalam surga kami juga berdoa untuk saudara kami yang menjauh dari-Mu. Berkati, terangi hatinya, lunakkan hatinya ya Bapa,
sehingga saudara kami ini dapat menemukan jalan keselamatannya kembali. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk tenaga medis gugus COVID-19. Berkati mereka semua ya Tuhan, berikan pertolongan, berikan ketabahan di dalam upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, Bapa. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak RT sampai Bapak Presiden. Berkati mereka semua agar dapat menjalankan tugas pekerjaannya dengan baik dan membawa negara ini menuju pada kedamaian. Rakyatnya boleh hidup rukun berdampingan bersama-sama membangun negeri ini. Bapa dalam sorga, pada saat ini kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah terkumpul. Sucikan dan kuduskannya Bapa, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelebaran pelayanan-Mu, terkhusus di GKJW Jemaat Duren. Kembalikan berkat secukupnya pada tangan-tangan yang telah mempersembahkan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Hanya kami serahkan di dalam tuntunan Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat diberkati Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 468. Kita pujikan bagian pertama. Jemaat terkasih, mari kita undur dari hadapan Tuhan. Kita jalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dan menjaga kebersihan jasmani dan rohani dengan penuh sukacita. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar dan mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425, kita pujikan bagian pertama, berkumandang suara dari seberang. Jaya
Jemaat, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kekuatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah telah usai. Selanjutnya sugeng kondur, hati-hati di jalan, dan salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.